Filosofi dan spiritnya itulah yang mau nggak mau ikut membangun bagaimana kita bisa belajar dengan katakanlah tokoh Semar ya, di balik itu ya, di samping itu katanya dewa kok mau jadi batur misalnya, seperti itu. Ternyata ada spiritnya yang luar biasa. Dan betul ketika dewasa saya kemudian mengakui ternyata memang betul wayang itu sebenarnya gambaran wayangan kita masing-masing. Karakternya itu di wayang selalu komplit. Dia adalah teman sejak lama. Dia adalah teman sejak lama, ramah, selalu hangat menyapa. Ramah, selalu hangat menyapa. Itulah yang mengawetkan persahabatan dan persaudaraan. Memantapkan langkah bersama, merayakan prestasi demi prestasi, hangat saat kisah dibagi. Kopi Purbakala, mantapnya bersaudara. Kopi Purbakala, mantapnya bersaudara. Ya, Romo Lukas, saya dari Balai Budaya Rejosari. Kepingin ngangsu kawruh karena kita mendengar dan juga umat sebagian besar juga tahu yang sudah pernah ke Balai Budaya Rejosari bahwa karya-karya dari Romo Lukas juga ada terpajang di sana. Salah satunya itu wayang Debok. Wahyu. Bagaimana itu proses tertarik untuk mengolah wayang Debok ini menjadi karya gitu? Ya, baik, ketika saya datang ke sini sudah ada seniman namanya Pak Slamet itu membuat wayang Debok itu. Sebagai contohnya adalah yang dikirim di Tegalrejo, yang dipasang di BBR, yang dipasang di sebelah barat itu. Nah, tapi saya melihat dari sisi karakter, dari sisi komposisi bentuk itu masih kurang pas begitu. Lalu kemudian ketika ketemu dengan saya, lalu kita omong-omong, harus kita belajar bersama menyangkut tentang karakter wayang pada umumnya. Yang kebetulan saya melihat kan di sana cenderung ke wayang Purwo begitu. Maka ini akan sulit karena wayang Purwo itu butuh satu tokoh tak tergantikan. Artinya orang yang sudah dikenal sing jenenge Werkudara itu ya seperti itu, tidak bisa lain. Yang namanya Arjuna, yang namanya Gareng Petruk Bagong ya seperti itu begitu. Maka ketika dituangkan dalam gambar pun juga tidak bisa mengira-ira. Memang ya harus karakternya sudah dimanapun juga seperti itu. Nah, lalu saya hanya kemudian membantu Pak Slamet ini untuk lebih mengenal detail-detail wayang, terutama adalah wayang Purwo. Nah, lalu kemudian di sana pun saya juga bisa belajar ketika sudah digambar, lalu kemudian pemilihan deboknya saya lebih banyak, lalu kemudian belajar di sana. Oh, ternyata karakter deboknya itu macam-macam. Ada yang model batik, ada yang polos, ada yang coklat semua, ada yang kuning dan sebagainya. Nah, itu memang pinter-pinter harus mencari, karena memang pewarnaan asli dari situ, dari bahan itu. Maka kemudian waktu itu perayaan Natal, lalu kita mau, rupanya di Gubuk ini sudah terbiasa ketika Natal itu ada satu kegiatan-kegiatan tertentu gitu. Lalu kemudian di sini dibuat kemudian mau spektakuler waktu dalam kemudian ya tidak seperti itu ya. Tapi kita mau membuat bagaimana perayaan Natal ini kita wujudkan dalam seni dengan wayang Debok itu.
Maka itulah yang kemudian terjadi, mau dibuatlah gunung, waktu itu gunungan setinggi 3 meter lebih, lalu nek gunungan tok itu kurang bagus gitu. Lalu kemudian saya nyorek. Nah, nyoreknya itu kemudian dengan wayang Wahyu, bukan lagi wayang Purwo tapi wayang Wahyu yang mengambil porsi atas tokoh-tokoh yang ada di sekitar Natal itu. Maka lalu kemudian dibuatlah itu, dan setelah dipasang di beberapa hari ini, lalu setelah itu loh ningkene kanggo, setelah itu ya sudah selesai. Setelah dipasang di sini, di Penadaran, terus pernah dibawa ke katedral. Dan satu hal, ini kalau hilang atau rusak begitu saja sayang. Ya. Maka kebetulan waktu itu omong-omong dengan Romo Haryono, beliaunya mau menerima, maka lalu kemudian dibawalah ke BBR itu. Apa kalau menurut Romo kan apa yang menarik dari wayang Wahyu dan tepuk ini kan? Ya. Berbahan tepuk ini Romo. Sejauh saya belajar, ini memang unik khas begitu. Pengerjaannya itu tidak sesederhana dari hasil yang ada. Itu ternyata butuh ketekunan, telaten. Ya, dari tebok yang dari pohon pisang harus memilih dulu kira-kira basahnya itu seperti ini, nanti kalau kering jadi apa, lalu kemudian dijemur, lalu kemudian masih harus diambil hanya hanya kulit atasnya seperti bambu itu, kulit kerasnya itu, lalu kemudian masih harus dihaluskan dulu sebelum nanti ditempel. Jadi ketika ditempel pun juga tidak serta-merta bisa ditempel, karena tebok itu juga karakternya mudah robek dan seperti itu. Rapuh gitu ya? Rapuh begitu. Nah, dari sana kemudian ini yang ternyata tidak sesederhana ketika sudah jadi, meskipun bentuknya jelek, tapi prosesnya ini yang memunculkan ketekunan, memunculkan kesabaran, juga pemahaman bahwa betul bahwa karya seni itu bukan hanya sekedar pada bentuk, tapi prosesnya akan membawa kisah-kisah dan bahkan spirit juga yang lain. Nah, tebok ini juga kemudian harapannya di Grobok ini sebenarnya adalah pusat pisang. Banyak sekali daerah-daerah bagian dari paroki Gubuk ini, umat artinya di wilayah-wilayah itu yang menanam pisang luar biasa. Dari pisang kepok, pisang burung, sampai kemudian pisang raja dan di Cavendish dan sebagainya, itu ada semua. Dan sebenarnya cukup secara ekonomis bagus sekali itu. Nah, dan biasanya deboknya itu hanya bukan dibuang, tetapi untuk ini, karena di sini juga daerah penghasil tembakau. Jadi untuk keranjang tembakau itu itu Meranggen, daerah apa itu Tanjung Tanggung itu juga itu ada. Jual juga ya? Ya, mereka jual juga. Nah, ternyata dari benda apapun juga ketika itu diopeni bisa menghasilkan nilai lebih. Itu, nah, maka dari sanalah kemudian dimunculkanlah ini tebok. Nah, dulu sempat sebenarnya sebelum COVID itu banyak sekali sekolah-sekolah yang meminta dalam pengertian itu mengisi keterampilan mereka itu. Saya yang hanya sempat keliling waktu itu hanya di Kudus saja, Pak Slamet sempat ke sana, dan di beberapa SMP Katolik saya kira itu. Kami di sini juga SMP keluarga. Ya, ada seni keterampilan seperti itu, karena toh di rumah mereka banyak sekali pisang itu. Jadi dalam pengertian ada nilai-nilai ekonomis, juga bahan melimpah. Ternyata dari hal yang hanya sekedar katakanlah menjadi keranjang, meskipun nilai ekonomisnya juga bagus, tapi ketika untuk menyalurkan bakat dan kemampuan macam-macam, maka keterampilan yang muncul bukan hanya wayang. Karena memang wayang itu bentuk rumit, paling rumit, karena apalagi kalau itu wayang Purwo. Ternyata bisa dibentuk dengan model vas, model ini dan macam-macam itu untuk menjadi seni kriya anak-anak itu bisa itu.
hangat saat kisah dibagi. Kopi Purbakala, mantapnya bersaudara. Kopi Purbakala, mantapnya bersaudara. Berapa karakter wayang Wahyu dalam hal ini yang dibuat Romo Lukas untuk apa? Memakai material tebok tadi Ya. yang sudah Romo karyakan. Sejauh ini wayang Wahyu ya menyangkut tentang peristiwa Natal, lalu kemudian Paskah juga ada, lalu kemudian ini peristiwa-peristiwa kitab suci seperti panjenengan mirsani ada beberapa yang masih ada. Ini keluarga kudus, ini khas kami MSF. Ada juga yang ini jalan salib ini, misalnya di sini ada ini peristiwa jalan salib itu Mas, ya jalan salib di yang cukup besar juga, ini sekarang 1 meter lebih ya artinya sekarang ini kami cenderungnya justru menggunakan karakter-karakter yang ada ini ya kita sangat variatif Mas. Sudah saya tidak bisa ngitung jumlahnya ya, tetapi belakangan ini lalu kita bersama dengan Pak Slamet seniman kita itu lalu kita mau mencoba berkarya sekaligus pewartaan itu. Maka itulah kemudian membuat ya katakanlah gambar-gambar kudus begitu. Kita coba dan ternyata memang ada beberapa juga mau, selain memang karakter wayang itu juga masih banyak penggemar gitu ya. Tapi kalau gambar-gambar kudus itu dari pengalaman yang ada karena ini khas tebok lagi begitu, banyak yang suka ya. Itu bisa dimainkan nggak sih Romo? Atau nggak boleh dimainkan atau hanya? Kalau karena yang ukuran di BBR itu tidak bisa. Tidak bisa ya? Artinya begini, yo berat begitu. Sebenarnya yo bisa ya, tapi ada gambaran teman-teman yang ada di Pekalongan, saya belajar di sana, itu sudah membuat wayang kayak wayang kulit, jadi wayang kardus tuh ya segede seperti itu, tapi dari tebok. Nah memang yang ini tekniknya agak rumit, karena memang dibutuhkan dasaran yang tidak harus tebal tapi kuat, padahal karakteristik tebok itu gampang sobek. Nah ini yang persiapan itu. Kalau gambarnya sih mudah ya, tetapi persiapan bahannya yang tidak sederhana. Itu luar biasa yang di Pekalongan itu, jadi sudah membuat misalnya wayang sebesar ini sudah dibuat dari tebok, itu khas. Ya sebenarnya lebih mirip-mirip dengan membuat wayang kerdus lah. Ini kayaknya bukan karya-karya yang dari orang baru, tapi sudah sangat memang bakat dari sononya atau bagaimana, Romo? Bisa diceritakan? Ya sebenarnya kalau mau dikatakan keluarga kami bisa dikatakan juga keluarga seniman begitu. Ibu saya itu misalnya dia dulu juga nyinden, lalu kemudian nyanyi keroncong begitu. Lalu mbah saya itu ternyata juga ada yang dulu pinter gambar gitu. Dan keluarga besar dalam pengertian ini ada saja kemampuan seni yang dikerjakan. Maka mungkin dari sana saya kemudian ya mungkin bisa karena mungkin terbiasa itu mungkin ya. Tapi dilepas dari itu menyangkut tentang wayang, saya memang dulu paling suka wayang. Saya ya mungkin masa kecil saya itu kan hiburan tidak seperti sekarang ya. Itu ada begitu yang namanya wayang, itu suatu seni yang memang kelasnya tinggi, karena kalau orang nanggap wayang itu juga tidak murah itu, dan itu juga pelaksanaannya khas. Saya tertarik di sana itu dengan model-model karakter-karakter yang ada, lalu kemudian kisah-kisahnya ya itulah kemudian memang hampir semua wayang saya tahu karakternya, apalagi setelah saya besar saya mencoba untuk belajar lebih mendalam karakter-karakternya, bahkan bukan hanya menyangkut tokoh,
pakaian yang dipakai pun ternyata itu bisa macam-macam maknanya. Iya. Nah, itu saya juga karena buku-buku sekarang mudah didapat dan sebagainya. Selain itu bahwa saya ingat bahwa memang sejak dari SD saya suka gambar. Saya suka gambar begitu. Namun ketekunan membuat wayang itu, menggambar wayang itu ketika saya baru kelas 5. 5 SD. Nah, 5 SD itu. Karena Mbah D saya itu belakang. Tidak ada yang mengajari atau begini, Mbah D saya itu di belakang itu dia suka kalau Lebaran dia itu membuat wayang gareng Petruk Bagong tapi yang celek-celek gitu. Kayak apa tuh dulu itu atau angkrek begitu ya. Dia kan gambar begitu. Tapi ketika gambar gareng ini kok karakternya seperti ini, artinya memang ternyata gambarannya bagus. Itu ya, maka saya penasaran, saya tekun melihat di sana bagaimana prosesnya membuat. Nah, lalu kemudian saya di rumah coba nyorek-nyorek gitu. Ya sewaktu itu ya kacau balau seperti itu. Tapi karena senang, lalu terus mencoba gitu. Nah, lalu kemudian ketika SMP, keluarga Pak Tik yang membuat patung ya, yang ini yang juga di Tegar di BBR ya itu saya kalau memanggil bapaknya Pak D, kami tunggal mbah, tapi di sana lebih mbah yang kakaknya mbah gitu. Nah di sana memang keluarga seniman dari bapaknya, anak-anaknya, meskipun yang memang paling menonjol itu Pak Tik, tetapi di sana ada anak pertama yang memang gambaran wayangnya luar biasa. Nah, ketika SMP saya setiap pulang sekolah seminggu itu bisa 4-5 kali pasti ke sana. Itu. Nah, kemudian diajari nyoret dan seperti itu gambar. Nah, dari sanalah kemudian berkembang dan saya juga tahu oh ternyata wayang itu memang tidak sembarang asal nyorek karena di sana ada karakter, dari karakter di sana itu memunculkan bermacam-macam, dari pakaiannya. Ratu itu menggunakan apa, Satrio itu menggunakan apa, dan sebagainya. Seberangan, apalagi Buto, dan sebagainya. Itulah. Yang menarik, wayang saya mencintai bukan hanya sekedar bentuk ya, tetapi ternyata dari filosofi dan spiritnya itulah yang mau nggak mau ikut membangun. Bagaimana kita bisa belajar dengan katakanlah tokoh Semar. Ya di balik itu, karena ada ajaran yang ya di samping itu, katanya dewa kok mau jadi batur misalnya seperti itu. Ternyata ada spiritnya yang luar biasa. Dan betul ketika dewasa saya kemudian mengakui ternyata memang betul wayang itu sebenarnya gambaran pewayangan kita masing-masing. Karakternya itu di wayang di sana itu komplit. Dari yang orang ragu-ragu, tapi dari orang yang tegas, dari orang yang tegas, dari orang yang kegayuhannya itu memang betul-betul luar biasa, dari orang-orang yang memang bisa mulyoning kemudian membunuh orang lain itu juga ada, komplit di sana. Karakter-karakter itu ternyata ya gambaran kita sendiri, manusia. Hangat saat kisah dibagi. Kopi Purbakala, mantapnya bersaudara. Kopi Purbakala, mantapnya bersaudara. Menggarisbawahi pernyataan Romo Lukas bahwa hari ini kita berkarya bisa untuk pewartaan ya. Boleh diperjelas atau lebih dijelaskan lagi konsep mengenai hal itu? Ya, karena ketika kita berbicara pewartaan, apalagi saya imam, itu kan artinya bukan hanya sekedar mewartakan apa, pasti itu mewartakan Injil. Nah, menerjemahkan Injil dalam hidup sehari-hari, tetapi itu bisa dinikmati dengan cara lain, dengan gambar, artinya mengajak untuk melihat lebih mendalam di balik itu, gitu. Tapi tentu saja juga ada di sana refleksi-refleksi secara khusus. Saya ambil contoh misalnya gambar di samping panjenengan ini, ya. Ini bukan hanya sekedar gambar ini adalah saya menerjemahkan bagaimana
pencobaan di padang gurun. Pencobaan di padang gurun, lalu saya visualisasikan kan 3 hal di sana yang namanya tahta, harta, dan kekuasaan itulah yang ditawarkan oleh setan toh itu. Nah, maka itu saya terjemahkan dalam bentuk ini. Saya memang menggunakan wayang beber karena dari sisi bentuk masih lebih sederhana bila dibanding wayang Purwo begitu. Lalu saya terjemahkan secara kekinian. Ada mobil. Nah, maka kan itu itu kan ada itu apa itu macam-macam, ada uang dan sebagainya, lampu Aladin. Itu kan yang memang dikehendaki orang sekarang, kekuasaan dan sebagainya. Nyuwun pangapunten saya menggunakan wanita. Itu kan dalam filosofi Jawa kan tetap disebutkan seperti itu toh. Namanya wanita itu kan tetap menjadi misalnya seperti apa itu? Yang diperebutkan. Iya, limo itu kan termasuk itu ya, itu. Harta, tahta, wanita. Nah, kan itu toh ya. Tapi juga di sana bahwa ada betul-betul memang kuasa-kuasa kegelapan yang saya simbolisasi juga di sana. Tetapi juga dalam hal ini Injil tidak memasukkan semuanya. Dalam apa itu peristiwa pencobaan ini hanya digambarkan di sana, tapi dalam pemahaman saya sehari-hari itu bisa bisa lebih diperluas. Misalnya kan dengan mirsani itu ada binatang-binatang. Itu misalnya kura-kura, ini kan cermin kemalasan. Nah, itu kan juga pencobaan. Bermalas-malasan. Lalu babi kita tahu sendiri orang di spion, wopopo ditabrak, dan ini ya bentuk-bentuk keserakahan, bentuk-bentuk seperti itu. Lalu bunglon, ini kan juga model-model pribadi-pribadi ganda yang kadang-kadang menampilkan di luarnya bagus tapi di dalamnya bisa jadi seperti ini. Ya ini kan realistis kehidupan. Ya, kalau saya menerjemahkan pencobaan di padang gurun itu ternyata ya inilah pencobaan kita juga ya, konteks kita itu. Nah, di luar itu kan tetap ini namanya pencobaan apa itu yang menjadi dalangnya di sana itu ya itu tadi ada buto di sana itu. Ya, tetapi pencobaan itu tidak ada satupun yang menyentuh Yesus. Sama kalau kita berada dalam situasi itu ketika kita dekat dengan Yesus, cobaan juga akan hilang. Ya, artinya bukan hilang, kita bisa kuat untuk menerimanya. Ingat Yesus itu juga menerima pencobaan. Dia juga ikut menderita bahkan puncak kayu salib dan seperti itu. Jadi misalnya saya terjemahkan ini dan ketika diwartakan itu kan luar biasa itu. Nah, termasuk juga ini gambar sejenis ini banyak. Tetapi nyuwun pangapunten, ciri khas yang ada gambarannya di atas itu burung, itu kemungkinan baru saya pertama kali yang membuat. Dan ini saya buat ketika saya mau kaul kekal, itu refleksi karena ya. Sebagai Roh Kudus. Iya. Itu. Jadi sebagai Roh Kudus. Jadi ini saya buat gambar hitam putih itu memang maknanya luar biasa gitu. Jadi ini sebenarnya kepanjangan, jadi nanti yang akhirnya juga berbicara tentang roh-roh samun itu tadi. Pencobaan di padang gurun itu. Nah, artinya bukan hanya sekedar gambar yang bisa dinikmati keindahan, ada sesuatu ya, kendati banyak orang yang hanya mungkin melihat sekedar keindahan ya, dari satu sisi ini oke lah, dah lumayan. Tapi ketika menjadi satu alat permenungan, nah dari pihak saya kan ini pewartaan. Apalagi ketika seperti panjenengan tanya, ini kan saya sampaikan beberapa hal seperti itu. Gitu. Nah, termasuk gambar-gambar saya yang lain sekarang saya kecenderungannya itu. Misalnya sekarang ini karena kemarin Romo Ipeng, coba nganyu nyeket-ceket. Nah, saya ini nyeket dari Wahyu yang mengisahkan ada wanita digoda diancam oleh ular berkepala 7. Ya, seperti itu. Nah, ini saya terjemahkan. Ya, ini saya buat dengan model model Jawa, tetapi Jawa-Jawa yang sekitar zaman-zaman Sriwijaya, pakaian ornamennya berbeda dengan wayang Purwo.
Nah, gambar-gambar ini seperti umum dipahami itu ada tujuannya macam-macam. Ada yang namanya kambing. Ini kambing ini menjadi simbolisasi satanik juga. Lalu kemudian ular sudah jelas. Ya, lalu ada serigala. Ya, lalu kemudian ada kelelawar, ini jelas. Ini vampir dan sebagainya. Ada naga dan. Nah, ini memunculkan apa itu? Ya, dari kitab Wahyu dan juga berangkat dari kitab Daniel itu ternyata memang di sana mau menggambarkan cikal bakal lahirnya gereja, tapi juga bisa dimaknai sebagai keberadaan Bunda Maria itu tidak mudah, penuh perjuangan dan sebagainya. Ya, ini saya gambarkan seperti itu. Tapi di luar lebih dari itu, saya sengaja ini membuat ini gambar Allah Bapa. Ya, apa bahkan nanti gambarnya mosok Bapak seperti itu ya. Tapi paling tidak ini ternyata ya kendati dikejar-kejar oleh bahaya, tetapi ternyata Bapak kita tidak pernah tinggal diam. Ya, bahkan kalau mau dikatakan dari peristiwa yang sangat buruk, Bapak kita mengajar kita dari peristiwa buruk menjadi luar biasa. Saya sama halnya, saya merefleksikan gereja itu bukan pertama-tama muncul, katakanlah dalam pengertian ini, lalu muncul serba ada tanpa persoalan, tapi melalui pengalaman-pengalaman yang pahit kadang-kadang, bahkan menyakitkan. Tapi itulah hidup kita, ketika kita bukan berarti apa itu kecenderungan orang, termasuk saya sendiri kan, menghindari hal-hal yang pahit, menghindari hal-hal yang getir gitu ya. Tapi ternyata ketika kita berjalan bersama Allah, yang pahit, yang getir itu bisa memunculkan banyak hal. Ya barangkali apa itu ya mungkin sikap nerimo, sabar, bijaksana untuk saya masih jauh ya. Tetapi banyak orang lain justru menceritakan seperti itu. Dari pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman yang getir, ketika kita hadapi dalam kerangka iman itu justru memunculkan hal yang di luar yang diprediksikan saat ini. Ternyata Bapa memberi lebih seperti itu. Hangat saat kisah dibagi. Kopi purbakala, mantapnya bersaudara. Kopi purbakala, mantapnya bersaudara. Cara termudah untuk bisa apa ya, menerima atau menangkap makna dari yang Romo lukis itu misalnya. Ya. Memang Mas, saya sadar bahwa tidak semua orang itu suka lukisan. Ya, dan kecenderungannya saja kalau lukisan itu ya yang natural misalnya, yang mudah untuk foto wajah dan memang kelihatan bagus gitu ya. Orang biasa lalu kemudian bisa. Tapi yang namanya surrealis ini. Yang namanya abstrak itu apalagi itu. Tetapi kan kenyataannya ketika pelukisnya sendiri untuk diminta cerita, memunculkan kekayaan yang luar biasa. Yang kedua bahwa gambar sebagaimana kata-kata ketika sudah sampai ke media atau katakanlah sudah sampai dibaca orang atau dilihat orang itu multitafsir. Jadi saya tidak bisa menolak. Bahkan misalnya ini, ana gareng disalib gitu. Ya, karena mungkin juga tidak paham apalagi wayang. Yang biasa saja tidak bisa, apalagi ini wayang. Artinya Romo tetap bersikap juga itu open untuk ditafsir. Jelas. Tapi di balik itu, toh dari banyak yang melihat ini, mereka juga kenal wayang, kenal karakter wayang. Jadi, nah, lalu kemudian apalagi ketika misalnya ini, ketika itu dipamerkan kan di bawah ada judul meskipun sederhana. Misalnya, ini saya beri judul, itu pencobaan padang gurun. Bisa. Nah, lalu kemudian orang bisa dengan melihat, ini yang gambar
mancung kaya Petruk itu jebule Yesus toh, tetapi kemudian kok berbeda. Gue bisa memunculkan tafsiran-tafsiran. Ya, tetapi konteksnya sudah terbawa dulu. Oh, pencobaan padang gurun itu artinya apa? Lalu dengan menerjemahkan ini, harapan saya mereka bisa dalam konteks melihat pencobaan padang gurun itu kekinian, misalnya. Ya, sama halnya juga misalnya nyun pangapunten, Santo Mikael saya buat dalam bentuk wayang wahyu begini ini juga tidak mudah untuk ditafsir. Tidak mudah untuk ditafsir, tapi ketika orang tahu seperti itu, oh, menggambarkan peperangan akhir melawan kebaikan melawan kejahatan, di mana kebaikan itu akhirnya toh tetap menang. Itu. Jadi mungkin panjenengan sebagai orang Jawa akan, oh ini mesti dimungkinkan Santo Mikael, tetapi kalau yang orang bukan berbudaya Jawa kan sulit juga. Ya, tapi itulah yang dalam pengertian di situ malah makin kaya ya. Ya, justru begini. Sama halnya misalnya kita lihat wajah Bunda Maria kok hitam semua. Ya, konteks Afrika. Masa Yesus kok keriting, konteks Afrika. Nah, justru inilah menjadi sebuah kekayaan. Jadi berangkat dari budaya yang ada, ya, kita semakin memperteguh, memperdalam iman itu. Terus terang saja, saya menggambar itu di biaya. Karena karena kan coba bayangkan kalau akrilik itu sudah berapa, apalagi kemudian cat air itu membutuhkan budaya. Kalau ini di sini ini misalnya ini segulung ini paling Rp2.000 itu. Ya, katakanlah seperti itu. Meskipun sekarang perkembangannya, oh ternyata ada kertas yang memang seperti apa itu, seperti kanvas ini ya. Banyak yang mengusulkan, Rombok ganti kanvas. Ya saya itu gambar bukan untuk dijual lalu untuk, enggak, saya ya asal gambar begitu. Jadi saya ini seniman kere, ya. Jadi saya menggunakan apa yang ada, kertas, gitu. Nah itu saja akrilik, saya diai akrilik, maka kemudian saya gunakan untuk ini. Kalau dulu-dulu saya beli satu bahan bisa untuk 3 tahun. Namanya gambar seperti ini nih, ya eksperimen. Seperti contohnya ini, saya bereksperimen ini. Ini apa namanya? Ini kan muncul dari kalangan penghobi keris, gitu kan. Keris kan masih kontroversial ya. Untuk kita umat Katolik itu, wah Jawa keris dan sebagainya seperti itu kan. Nah, tetapi saya melihatnya hanya satu sisi budaya. Ternyata budaya yang ada itu bukan hanya sekedar menampakkan atau yang bisa kita lihat, entah itu tarian, entah itu gambar, entah itu seperti wayang sendiri. Ternyata itu juga di balik itu kaya makna. Bagi banyak orang misalnya seperti ular itu untuk kita orang Katolik itu simbol iblis. Kalau orang Jawa itu bisa macam-macam. Ya bisa saja simbol iblis, tetapi bisa saja dia itu dewa. Nah, seperti itu. Jadi tidak selamanya apa yang nampak kelihatan jelek itu pasti jelek. Apa yang nampaknya bagus, indah itu pasti indah, enggak. Di sana juga dinampakkan yang kelihatannya bagus ternyata jelek. Yang kelihatannya jelek justru ternyata dia mulia luar biasa. Nah, justru di sana akan banyak ditemukan sebenarnya hal-hal yang semakin memperteguh agama itu. Nah, termasuk juga ini budaya. Lewat seni dan budaya Nusantara.